Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Ya Hannan, ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa Allah, antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahdil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Tsumma shadaqallahul 'azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirin al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur selalu kita kembalikan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Banyak nikmat, banyak karunia Allah. Andai laut dijadikan tinta, dedaunan dijadikan kertas, untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terlebih nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Berapa banyak hari ini saudara-saudari kita, mereka ada tubuhnya, tangannya lengkap, matanya lengkap, tetapi mereka sekarang berada di rumah sakit, diisolasi. Mereka terkena penyakit, yang penyakit ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'izzu ma tasya. Allah akan mengangkat derajat orang yang siapa yang Ia kehendaki. Wa tuzillu man tasya. Dan Allah akan merendahkan sehina-hinanya orang yang Ia kehendaki. Biyadikal khair, di tangan Allah lah segala kekuasaan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah berkehendak akan segala sesuatu. Maka yang patut kita lakukan adalah bersyukur dari lisan kita, berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Serta ini tidak hanya sebatas di ujung bibir, di tepi lisan, melainkan membekas di hati perintah Allah. Mari kita tingkatkan, dan larangan-larangan Allah mari pula kita tinggalkan. Dengan demikian mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan bihusnil khotimah, di ujung yang manis, di ujung yang baik. Itulah mengucap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, selawat beriringkan salam, berdaunkan iman, tak jemu dan tak bosan. Mari senantiasa kita basahi bibir kita untuk mengucapkan selawat kepada paduka alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahandaku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah seorang ayah dan seorang anak. Ayahnya bernama Luqman. Sering kita tahu di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah, terdiri dari 30 juz, 6.666 ayat. Satu di antara di dalam Al-Quran ada nama surah yang bernama Luqman. Karena budinya, karena kebaikannya, karena contoh-contoh mulianya,
Dia bukan seorang nabi, dia orang biasa, tetapi namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Suatu ketika Luqman berjalan dengan anaknya seorang laki-laki. Mereka ingin ke tempat yang jauh nun di sana. Suatu ketika kaki anak Luqman tertusuk duri. Kaki anak Luqman tertusuk duri, itulah yang menghentikan perjalanan mereka, terputus di tengah jalan. Anak daripada Luqman demam, sakit yang sangat luar biasa karena duri yang menusuk di kaki anak Luqman. Suatu ketika duri telah dicabut daripada kaki anak Luqman, waktu berganti, musim berubah. Ketika itu anak Luqman sehat, lalu apa kata anaknya? Ayah, aku sudah sehat, kaki yang tertusuk duri sudah tidak apa-apa. Ayo kita lanjutkan perjalanan, kita menuju kepada tempat yang ingin kita tuju. Berjalanlah ayah dan anak dengan baik, dengan manis ketika itu tempat yang mereka ingin tuju. Suatu ketika tempat yang mereka tuju, alangkah terkejutnya apa yang terjadi. Tempat yang mereka ingin bermalam di sana, tempat yang mereka akan tuju di sana, terbakar api, dilahap dengan jago merah habis. Pertanyaannya adalah, andai ketika itu kaki anak Luqman tidak tertusuk duri, andai ketika itu mereka tidak berhenti di tengah jalan, maka mereka juga akan ikut terbakar dan bisa mengakibatkan kepada kematian. Cerita pertama, masuk kepada cerita yang kedua. Ada seorang raja yang besar, punya perdana menteri, penasehat yang bijaksana. Ketika itu mereka sedang berpesta, mereka membelah makanan, dan ketika itu seorang raja membelah buah-buahan. Ketika dengan tawa asik bercanda, tidak sengaja tangan raja terpotong oleh pisau yang tajam, hilang jadinya satu. Lalu dia mengadu kepada perdana menterinya, kepada penasehatnya, wahai penasehatku, sesungguhnya tanganku terpotong, apa pendapatmu? Lalu apa kata penasehat raja? Takdir Allah jauh lebih indah. Cuman itu yang dikeluarkan oleh menterinya, penasehatnya, tidak ada kata lain. Marah raja, dipenjarakan menterinya, dipenjarakan nasihatnya itu, masuk ke dalam penjara. Suatu ketika hari berganti, musim berubah, raja jalan-jalan ke hutan, masuk ke dalam hutan, mereka jumpa dengan orang-orang Badui, orang-orang pedalaman yang masih makan orang sama orang, kanibal. Maka ketika itu raja termasuk ditangkap, ditahan. Maka ketua daripada orang kanibal itu memeriksa orang-orang yang ditangkap, dan mereka tak mau makan kalau ada cacat daripada tubuh orang yang mereka tangkap. Alangkah terkejutnya raja tadi diselamatkan karena tangannya ada yang hilang. Maka ketika itu tersadarlah dia apa yang dikatakan oleh penasehatnya, takdir Allah jauh lebih indah, selamat daripada kematian. Maka hari ini kita tidak Indonesia, hari ini tidak negara lain, hari ini dunia sedang merasakan bagaimana ketakutan, sedang merasakan apa yang mereka takutkan hari ini. Maka di dalam Al-Quran Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah ayat 216, apa kata Allah? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi manusia apa yang hari ini engkau sukai, sesungguhnya itu tidak baik untuk kamu, dan boleh jadi apa yang kamu benci, itu yang terbaik untuk kamu. Allah mengetahui dan kalian tidak tahu. Corona, cambuk. Lihat binatang, lihat kuda, lihat sapi. Ketika kena cambuk, apa yang terjadi? Sapi kencang, sapi lari. Itulah manusia. Hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit yang bernama corona, virus atau COVID-19. Corona adalah corona, V-nya adalah virus, D-nya disease 2019. Besarnya hanya 150 nanometer. Dunia ini lebarnya 550 juta. Lebar hanya ditaklukkan dengan virus yang
yang kecil, begitupun mereka takut, bahkan mengadakan yang namanya sosial massal, diadakan yang namanya pengobatan dan menghindari yang namanya kerumunan massal. Bahkan MUI kita mengeluarkan fatwa bahwa orang-orang yang terkena dengan virus maka mereka boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah sebatas sampai waktu yang ditentukan dan kategori aman. Maka hari ini kita bersyukur umat Islam di dusun kita ini, di Masjid Al-Hidayah ini, kita masih sempat melaksanakan sholat Jumat. Hari ini kita masih sempat melakukan ibadah kepada Allah. Maka C yang pertama adalah cambuk untuk dekat kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian O adalah obat. Setiap penyakit pasti ada obat. Maka obat yang paling penting adalah syifaul qulub, obat hati. Usah kita panik, usah kita terlalu sibuk membeli masker, menimbun masker yang pada hakikatnya menyebabkan kenaikan harga dari masker itu sendiri. Baru yang ketiga adalah R. Apa itu R? Rahmat. Ketika penyakit itu datang, yakinlah pertolongan Allah, rahmat Allah pasti akan datang kepada kita. Maka yang paling penting adalah ud'uuni astajib lakum, mintalah kepada aku kata Allah, niscaya aku akan kabulkan. Allah yang memberikan segala penyakit, Allah juga yang akan menyembuhkan. Itulah Asmaul Husna yang 99. Ad-Dur yang memberikan kemudaratan, An-Nafi yang memberikan manfaat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, obat. Kembali lagi ketika penyakit itu ada, maka minta kepada yang memberikan obat, yang memberikan penyakit. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari dekatkan diri kepada Allah agar apa? Penyakit itu hilang daripada kita. Lalu apa yang selanjutnya? Kemudian N. Apa itu N? Nikmat. Maka nikmatilah apa yang telah terjadi, nikmati apa yang ada. Tidak mungkin seorang bos, seorang atasan marah-marah kepada bawahan kalau tidak ada sebab. Likulli syai'in sabab. Tiap sesuatu akan memiliki sebab. Maka firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 22, apa kata Allah? Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidaklah musibah yang terjadi di muka bumi, tidaklah musibah yang terjadi pada kalian manusia, kata Allah, illa bi kitabin min qabli an nabraha, kecuali semua itu telah Allah tulis dalam kitab yang bernama Lauhul Mahfuz. Yang demikian sangat mudah bagi Allah untuk melakukannya. Maka semua ini sudah ditetapkan, semua ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekat pun kita dengan orang-orang yang terkena virus, dekat pun kita dengan orang-orang yang terkena penyakit, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan untuk kita terkena, maka tidak akan pernah terkena. Maka yang paling penting ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa likulli ummatin ajal, tiap manusia memiliki ajal. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sampai ajal seseorang, tak bisa diundurkan sesaat pun dan tidak bisa dimajukan sesaat pun. Maka yang harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah A. Apa itu? Amanah. Marilah kita jaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri kita, istri kita, anak kita, maka semua ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana ketika itu engkau melihat anakmu, ketika itu engkau melihat istrimu tidak memakai hijab, mereka berjalan, mereka pergi kemana? Maka di situ akan diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit pasti ada obatnya, tinggal kita mau tidak datang kepada Allah. Badai pasti berlalu, kita tidak tahu sampai kapan, atau sebelum Ramadan atau Ramadan pun akan masih tetap seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita selalu dekat senantiasa kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah terkena penyakit, maka insya Allah mati dalam keadaan baik. Kenapa? Dia senantiasa dekat kepada Allah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kami kurang mohon dimaafkan. Kami bukan orang berilmu, bukan orang pintar, tetapi kami
Islam dan telah kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ta'alhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi ayyi makanin kana khassatan fi baldatina hadhihi Indonesia ya Rahman ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nafa'na 'anna al ghala wal waba wal waba wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar khususan ila baldatina hadhihi Indonesia ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yastajib lakum wa